Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan saya Fitriana Kurnia Dewi dengan NIM 210220236 adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin tanggal 29 November tahun 2021 yang bertempat di SMP Negeri 4 Kroya. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi sejarah perkembangan Islam di Nusantara pada tema Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dan terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua anak kelas 9, sebelum pembelajaran kita mulai, biar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu ya. Oke, terima kasih. Ketua kelas silakan memimpin. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Dewi pengen tahu kabar kalian. Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Pengen tahu hari ini masuk semua nggak? Bu Dewi absen dulu. Fahmi hadir nggak? Ibu. Oke. Iqlil. Adit. Adikku. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kelas 9A hadir semua. Insya Allah kedepannya kita akan belajar dengan menyenangkan ya. Nah, berikutnya kemarin kita sudah mempelajari tentang proses masuknya Islam di Nusantara, ya kan? Nah, kemarin itu ada peta yang Bu Dewi sajikan. Ini kan petanya tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Artinya apa? Islam masuk di Nusantara kan sudah lama sekali. Makanya ini juga gambarnya para pendatang berada di pelabuhan menggunakan kapal, bukan pesawat kan? Nah, nanti akan kita pelajari berbeda lagi ya. Kita akan mempelajari tentang ini. Coba ada yang tahu ini apa? Ya, ini gambar dari Wali Songo. Mirip siapa? Mirip Iqlil enggak? Pasti beda, ini sudah tua ini kan ya. Nah, nanti akan kita pelajari. Tapi sebelum kita bahas ke sana, coba Bu Dewi pengen tahu kira-kira Wali Songo sudah lama sekali nggak beradanya? Sudah lama kan ya? Kamu juga pernah lihat filmnya kan? Ya. Wali Songo masih muda-muda atau sudah tua-tua? Berarti kan sudah lama sekali. Nah, sebelum sampai ke sana akan dibacakan materi-materi yang akan kita
kita pelajari untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah kompetensi dasarnya. Pada 3.12 memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Dan yang ke KD 4.12 menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Nah, untuk IPK-nya nanti adalah yang pertama menunjukkan bahwa Islam di Nusantara sebagai bukti rahmatan lil alamin. Yang kedua, menunjukkan cinta tanah air sebagai implementasi mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Yang ketiga, menganalisis proses masuk. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama ini, sebelumnya setelah melakukan studi literasi terhadap hands-on dan video dan juga berdiskusi dengan model PBR, maka peserta didik dapat yang pertama adalah menunjukkan bahwa Islam di Nusantara sebagai bukti rahmatan lil alamin. Yang kedua, menunjukkan cinta tanah air sebagai implementasi sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Yang ketiga, menganalisis strategi Wali Songo dalam berdakwah. Yang keempat, menjelaskan bukti masuknya Islam di Nusantara. Yang kelima, menganalisis asas berdakwah Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Yang ketujuh, menganalisis peran Wali Songo dalam perkembangan Islam di Nusantara. Dan yang terakhir adalah menyajikan laporan tentang proses masuknya Islam di Nusantara dengan benar. Yang berikutnya, tadi kan sudah diberikan peta ya, peta tentang proses masuknya Islam di Nusantara. Di situ ada gambar apa? Kapal ya, bukan pesawat tapi kapal laut. Nah, nanti akan ada beberapa perencanaan dalam pembelajaran. Ada beberapa penilaian. Yang pertama ada pretest, ada post-test, ada juga penilaian keterampilan. Terus tadi kita akan pelajari apa? Yang ada gambar orang-orang tua? Ya, Wali Songo. Nanti akan kita pelajari. Tapi sebelum sampai ke sana, coba kita biar semangat, kita ice breaking dulu ya. Kemarin sudah kan? Coba berdiri semua, ice breaking dulu. Marina lagi. Ya. Semangat. Di atas menara, di atas menara. Marina menari, semangat. Marina menari. Di atas menara, di atas menara. Marina menari, cepat. Marina menari. Di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke. Sudah berkeringat semua? Sudah ya? Ya, terima kasih kalian sudah berkeringat. Artinya kalian sudah semangat mempelajari materi yang akan kita pelajari. Ya, walaupun ini sejarah, tapi pretestnya dibuka HP-nya. Semua dibuka. Dicari di Google Classroom yang link pretestnya. Ya, link pretestnya. Coba. Terus dikerjakan langsung 10 menit. Oke, sambil guru pantau di sini. Sudah cukup banyak yang masuk. Anak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Oke, kurang 2 anak. Semangat lagi kalian. Oke, waktunya habis. Terima kasih dari status kalian di Google Classroom-nya Dewi ini. Kalian sudah mengerjakan semua, alhamdulillah. Semoga nanti nilainya bagus-bagus ya. Oke, untuk lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kalian sekarang udah bikin kelompoknya karena ada jadi pengen 4 kelompok. Coba kelompok 1 menggabung seperti kemarin boleh. Kelompok 1 di sini duduknya. Yang kelompok 1 mana? Kelompok 1. Nah, depan ya. Ada depan teman-temanmu di sini. Kelompok 1 tangan ke bawah. Ini kelompok berapa? Ya.
coba handoutnya dibuka. Terus di LKPD dibuka lagi LKPD-nya yang materi Wali Songo. Coba dilihat di layar itu gambar Wali Songo. Nah, tugas kalian sekarang mengamati gambar itu. Terus kamu tulis di kolom mengamati itu gambar apa? Ditulis. Tadi kan gambar apa? Wali Songo. Coba didekat. Sekarang kamu diidentifikasi langkah selanjutnya. Mengidentifikasi, coba ya. Ya, ini diidentifikasi. Nah, nanti diidentifikasi ini juga ya, ini dibahas ini gambar apa, terus kalian identifikasi. Ya. Identifikasi. Bareng-bareng ini dibahas dulu, ini gambar apa, kamu identifikasi. Habis hanya karena keimanan. Oke, hasil semua gimana? Sudah mulai apa? Sudah mulai ini menyimpulkannya? Oke, terima kasih. Kelompoknya ditentukannya sampai mana ini tahapannya? Mengumpulkan data. Kelompok 4 sampai mana? Mengumpulkan data. Oke, dilanjut. Stick tanpa sultan. Oke, perhatikan. Coba kalian cari datanya ya. Jangan dari buku paket saja, tapi buka video ya. Terus video tentang Wali Songo. Terus buka jurnal internet boleh. Ya. Jangan dari buku paket saja, harus dikembangkan ya. Oke, terima kasih. Coba dibuka videonya. Terus dari Google-nya dibuka. Sudah menghabiskan waktu banyak tadi untuk berdiskusi. Oke, guru mau memberi kesempatan kepada kalian, pada kelompok kalian 1, 2, 3, 4. Kalau ada yang ditanyakan silakan kelompok 1 atau kelompok 4 dulu. Ada pertanyaan enggak? Kelompok 1? Ada, Bu. Oke, silakan apa, Mbak? Bu, hasil dari saya baca-baca di internet, kalau yang saya tulis satu sumber saja boleh nggak? Satu sumber saja. Ya. Tapi kamu aslinya dapatnya banyak. Cuma bingung ya menyimpulkannya. Ya. Boleh. Pokoknya kamu sepakati dengan kelompokmu mau ambil sumber yang mana. Ya. Terima kasih. Ada lagi nggak dari kelompok 2? Silakan. Saya sudah dapat infonya dari internet, tapi nama orang-orangnya Cina-Cina, apa boleh dimuat, Bu? Ada Cina-Cina semua? Ya nggak apa-apa, wong itu kan fakta, ya. Fakta ya anggap fakta, walaupun namanya Cina, namanya ada juga dari kelompok 3. Ada pertanyaan? Silakan. Saya tanya dulu, kalau saya dapatnya dari Google, boleh nggak dipakai? Kalau dari Google, boleh, itu malah bagus. Dari Google, dari video, ya, dari buku perpus boleh, ya. Silakan dipakai. Dari kelompok 4 ada yang tanya enggak? Oke, silakan coba Pak. Oh, saya dapat materinya dari video, boleh dipakai nggak? Oh, dari video ya malah kalau sejarah dibuat memang dari video karena harus pakai tangan. Tetap boleh dipakai ya. Ditambah dengan materi yang lain dari sumber lain ya. Terima kasih. Coba dimantapkan dulu. Disusun dulu dengan bagus. Banget ya. Tapi sudah mengambil kesimpulan, sudah ada? Oke, terima kasih. Nah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi ya. Mau dari kelompok 4 dulu atau kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianti, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil kesimpulan diskusi kelompok kami. Strategi Wali Songo dalam berdakwah.
Wali Songo dinilai sebagai sosok para ulama sufi yang mampu membaca fenomena masyarakat yang ketika itu telah menganut kepercayaan Hindu dan kejawen. Tetapi Wali Songo adalah pribadi-pribadi yang terbentuk melalui dasar-dasar nilai Islam yang memiliki kearifan dalam bersikap serta memiliki keimanan yang kokoh. Sehingga secara pribadi, Wali Songo mudah menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial budaya yang berbeda. Wali Songo tidak frontal menolak dan meniadakan tradisi masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan Islam. Disinilah sikap Arif untuk menerima realitas kondisi masyarakat sebagai sebuah bentuk kesadaran bahwa setiap individu atau suatu komunitas memiliki karakter yang tidak lepas dari proses pembentukan lingkungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus. Ya, terima kasih tadi paparan dari kelompok 1 ya. Oke, dilanjutkan dari kelompok 2. Silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Luna, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil kesimpulan diskusi kelompok kami. Bukti masuknya Islam di Nusantara. Bukti Islam datang ke Nusantara pada awal abad ke-7 atau pada 1 Hijriah melalui daratan dan lautan Cina. Seorang ahli kebakaran Ugar Chandra Sasmita menyatakan bahwa salah satu sumber sejarah yang sampai saat ini seringkali dihubungkan dengan kedatangan pertama orang-orang Muslim di Indonesia ialah sekelumit berita Cina yang berasal dari hikayat dari dinasti Tang yang menceritakan tentang orang-orang Tasik yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Olim yang diperintah oleh Ratu Sima pada abad 674 Masehi. Berdasarkan sumber ini, beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, orang-orang Muslim dari Arab negara sudah datang di Indonesia yang pemukimannya terletak di Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2 ya. Presentasinya bagus sekali. Silakan lanjut kelompok 3 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fawaz, perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil kesimpulan diskusi kelompok kami. Peran Wali Songo dalam perkembangan Islam di Nusantara. Dalam penyiaran Islam di Jawa, Wali Songo dianggap sebagai kepala kelompok dari sejumlah besar mubalik Islam yang mengadakan dakwah di daerah-daerah yang belum memeluk agama Islam. 1. Sunan Ampel. Sunan Ampel menginginkan agar masyarakat menganut keyakinan yang murni. Ia tidak setuju bahwa kebiasaan masyarakat Jawa seperti kenduri, selamatan, sesaji, dan sebagainya tetap hidup dalam sistem sosio-kultural masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Namun wali-wali yang lain berpendapat bahwa untuk sementara semua kebiasaan tersebut harus dibiarkan karena masyarakat sulit meninggalkannya secara serentak. Akhirnya Sunan Ampel mentoleransinya. 2. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama dalam rangka mengembangkan ajaran Islam di pesisir utara Jawa Timur. 3. Sunan Giri. Sunan Giri terkenal sebagai pendidik yang Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah paparan atau presentasi yang kalian lakukan itu menurut Bu Dewi sudah bagus sekali ya. Artinya kamu sudah berkembang ya. Dari tadinya mungkin mengambil kesimpulan hanya dari buku paket, ternyata kalian sudah melakukan pengembangan ya dengan menggali informasi dari internet, terus melihat video juga, ya kan?
dari YouTube. Bahkan kalau mempelajari sejarah, memang itu lebih bagus itu kita melihat video dari ahli-ahli sejarah, ya kan? Artinya kita kuat mendapatkan informasi itu, tidak sembarangan informasi, ya kan? Karena ini sejarah itu sebuah fakta yang tidak pernah berbohong, ya kan? Nah, dari sejarah tadi, yang tadinya kita mempelajari sejarah itu biasanya ngantuk, ya kan? Terus kamu malah kayak hampir terlelap, tapi walaupun sekarang materinya sejarah, ya, tapi kalian semangat karena melibatkan pencarian menggunakan teknologi, ya kan? Dari menggalinya dari internet, dari video, dari jurnal-jurnal. Nah, itu bagus sekali, pengembangannya bagus sekali, ya. Nah, untuk berikutnya, dari kesimpulan tadi sudah ada 4 kelompok yang memberikan kesimpulan, ya, baik yang membahas tentang Wali Songo, tentang strateginya, tentang cara Wali Songo dalam berdakwah dan lain-lain. Akhirnya Bu Dewi berikan kesimpulan yang utuh bahwa kehadiran Wali Songo ini sangat memberikan manfaat yang luar biasa, ya kan? Nah, manfaatnya apa? Kalau kita tahu Wali Songo, wali itu perwakilan, Songo 9, ya kan? Bahasanya Songo kan 9. Artinya ada 9 orang yang diutus menyebarkan Islam disebar di Nusantara ini. Nah, kebanyakan wali-wali itu menggunakan dakwahnya, menyampaikan ajaran Islam itu melihat kondisinya. Ada wali yang dakwahnya suka di tempat yang terpencil, seperti Sunan Muria, ya. Ada yang di pegunungan, ada yang dia dakwahnya di lingkungan kerajaan. Nah, masing-masing dari wali tersebut itu menyampaikan ajaran Islam itu dengan cara yang baik sekali, sehingga mudah diterima, ya, mudah diterima. Akhirnya apa? Banyak pengikut Islam yang masuk ke kerajaan. Jadi Sunan ini sangat berpengaruh sekali di kerajaan. Apa yang dikatakan Sunan ini diikuti atau menjadi dasar bagi raja dalam mengambil keputusan. Apalagi kalau dia berdakwah ke kerajaan, maka otomatis ketika raja yang masuk Islam, otomatis penduduknya juga ikut masuk Islam. Karenanya peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam ini tanpa pemaksaan, ya, mengajak orang-orang masuk Islam itu mudah sekali. Karena apa? Dia menggunakan pendekatan yang halus, menggunakan kondisi. Contohnya saat itu, contohnya dari Sunan Kalijogo di Jawa Tengah, ya. Dia melihat kondisi masyarakat saat itu masih dalam pengaruh ajaran Hindu yang kuat. Karena sebelum Islam datang, mereka kan menganut kepercayaan agama Hindu. Nah, agama Hindu ini hadir di Nusantara sudah lama sekali. Artinya ajaran-ajaran mereka sangat kuat mengakarnya dalam jiwa mereka. Nah, bagaimana cara Sunan Kalijogo mengenalkannya? Nah, Sunan Kalijogo berpikir saat itu kesenian yang paling tren itu wayang, bukan K-pop. Apalagi kesenian zaman sekarang apa? Coba kalian apa? TikTok, K-pop, terus yang Korea style, ya kan? Belum ada kuliner zaman sekarang. Tapi Sunan Kalijogo menangkap bahwa kesenian yang lagi ngetren di saat itu wayang. Ya, dari wayang kulit ini Sunan Kalijogo berpikir gimana nih? Ketika didanaskan wayang, orang kan dengan sendirinya berkumpul, ya kan? Datang, karena itu sesuatu yang paling ngetren, kayak kamu dan konser lah ya. Nah, itu ketika ada wayang, maka orang-orang datang di situ. Nah, cara Sunan Kalijaga mengenalkan Islam, jadi sebelum pertunjukan wayang dimulai, itu orang-orang diajak dulu bersyahadat. Gimana bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Dengan sendirinya, otomatis orang-orang tadi kan sudah syahadat, artinya sudah masuk Islam. Nah, dari situlah dikenalkan unsur-unsur Islam. Karena apa? Yang pun. Oke, dari tadi kesimpulan yang sudah kalian paparkan, terus Bu Dewi
sudah memberikan penguatan. Coba sekarang kerjakan soal postesnya. Buka di HP-mu, langsung aja di link biar cepet ya. Dibuka linknya di Google Classroom yang judulnya itu tugas postes. Langsung dikerjakan, waktunya 10 menit, ingat 10 menit, gunakan dengan maksimal. Ada yang sudah belum? Saya sudah, Bu. Sudah? Oke, yang lain? Udah dilihat di statusnya. Anak perempuan sudah belum? Saya sudah, Bu. Ya. Belas anak, coba yang belum kurang 3. Saya sudah, Bu. Ya, makasih. Coba kurang lagi. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah postesnya sudah. Nah, dari postes tadi, coba kalian kan sudah tahu nilainya. Nah, bagi nilainya yang kurang dari KKM, nanti di rumah dibuka link remedial, ya. Di rumah saja, jangan di sekolahan, ya. Terus bagi yang nilainya di atas KKM, KKM itu berapa? 75. Nanti buka juga link pengayaan. Kamu baca materi-materi yang lebih berkembang lagi dari materi yang kita pelajari sekarang. Itu sudah ada semua. Silahkan kamu baca-baca ya, biar menambah wawasanmu. Paham? Oke, terima kasih. Terus sekarang Fahmi, gimana kesimpulannya? Wali Songo jasanya luar biasa dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Oke, Bu Dewi juga sepakat bahwa Wali Songo ini jasanya luar biasa ya dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Apakah kita semangat melanjutkan peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam? Siap enggak? Siap. Alhamdulillah, insya Allah semoga kita salah satu menjadi penggerak dalam menyebarkan Islam di Indonesia ini. Nah, untuk berikutnya tadi kita sudah belajar lama ya. Bu Dewi pengen tahu, coba pembelajaran hari ini menyenangkan enggak? Alhamdulillah menyenangkan walaupun panas-panas ya. Nah, insya Allah karena hari ini pembelajaran yang menyenangkan, kedepannya kita masih menggunakan pembelajaran model PPN lagi. Nah, guru ingatkan materi ke depan ada penugasan, carilah tentang peran-peran Wali Songo ya dalam menyebarkan Islam di Indonesia ya. Coba kamu cari, siapkan materi tersebut agar nantinya kamu semakin maksimal mendapatkan informasinya ya. Terima kasih ya. Oke, karena kamu sudah luar biasa, terima kasih sekali atas kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum ditutup, silakan ketua kelas memimpin doanya. Sebelumnya kalian kembali lagi ke kelompok, bukan kelompokmu, ke belajar duduk yang awal. Oke, sebelum kita tutup materi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.